Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul Pantai Karangnini. Suara ombak menderu lembut, memecah keheningan di pinggiran pantai. Tepat di sebelah sebuah gubuk kecil yang berdiri sendirian di sana. Di belakang gubuk, terlihat Nini Ambu Kolot sedang memasak sesuatu. Selamat pagi, istriku. Baunya harum sekali. Masak apa ini? Selamat pagi, Pak. Aromanya menggoda ya. Aku memasak ikan hasil tangkapan kemarin. Pantas aromanya enak. Ikan tangkapan kemarin memang banyak dan bagus-bagus. Begitulah, di gubuk itu tinggal sepasang suami istri yang sudah renta. Mereka berdua tidak memiliki anak ataupun saudara. Mereka berdua hidup dengan rukun dan saling menyayangi. Sang suami, Ki Argapati Ara, bekerja sebagai nelayan yang mencari ikan di laut lepas. Wah, hari ini memang hari terbaikku. Semua ikan hari ini sepertinya menghampiriku. Jala mulai ditebarkan, dan sesaat kemudian ada banyak sekali ikan yang tertangkap. Datanglah kemari ikan-ikanku. Berat sekali jala ini. Luar biasa. Aku mendapat ikan banyak sekali. Selesai melaut, Ki Argapati Ara mampir ke pasar. Di sanalah dia menjual ikan hasil tangkapannya. Ini uangnya, Ki. Banyak sekali tangkapan hari ini. Jika begini terus, Ki Argapati bisa cepat kaya. Terima kasih, Kang Lupi. Sama-sama, Ki Argapati. Besok bawa ikan yang lebih banyak lagi ya. Selesai dari pasar, Ki Argapati pun langsung pulang ke rumah. Dia lelah sekali. Rasanya ingin segera beristirahat. Namun, sore harinya... Aduh, kenapa ya badanku ini? Ada apa, Pak? Kau terlihat pucat. Apakah kau sakit? Istriku? Tidak tahu. Badanku sedikit lemas hari ini. Tidak biasanya badanku sakit semua seperti ini. Pak, jika memang sakit, sebaiknya kau tidak usah melaut dulu. Istirahatlah. Tapi kalau tidak pergi melaut, kita besok tidak makan apa-apa. Persediaan beras juga sudah mulai menipis, Bu. Tangkapan kemarin kan lumayan banyak. Jika aku hemat, bisa untuk 2 hari, Pak. Tidak bisa. Jika demikian, kita tidak akan bisa punya tabungan, Bu. Aku harus tetap melaut. Jangan khawatir. Baiklah, pesanku, janganlah terlalu memaksa. Istirahatlah jika memang sakit. Tentu saja. Aku akan siap-siap dulu. Matahari semakin tenggelam. Saatnya bagi Ki Argapati Ara untuk melaut. Dengan kapal kecilnya, ia berlayar ke tengah laut sendirian. Ia pun mulai menebarkan jalannya. Jalannya ringan sekali. Sepertinya tidak ada ikan yang terjaring. Aku akan mengangkat jala ini sekarang. Sesuai dugaanku, tidak ada ikan yang tertangkap. Aduh, kalau begini aku tidak bisa pulang. Aku harus menuju wilayah lain untuk mencari ikan. Ki Argapati berlayar dari satu tempat ke tempat lainnya. Dia berharap di salah satu tempat itu akan mendapatkan ikan. Tak terasa, matahari pun mulai terbit. Sementara itu, Nini Ambu Kolot merasa cemas.
karena suaminya belum pulang juga. Tidak biasanya suamiku jam segini belum pulang. Semoga tidak ada hal buruk yang terjadi padanya. 1 hari pun terlewati. Ki Argapati belum juga kembali. Hari berikutnya, Nini Ambukolot pergi ke pantai menemui tetangganya yang baru saja pulang dari melaut. Kang Asep, apakah kau melihat suamiku? Dia belum pulang sejak kemarin. Punten nih, kemarin saya melihat Aki berangkat subuh sendirian. Tapi setelah itu aku tak melihatnya lagi. Bagaimana ini? Kemarin sebelum berangkat, dia mengeluh sakit dan tidak enak badan. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Tenanglah Nini, kami akan mencoba mencari Aki siang nanti. Semoga Aki dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin ia hanya tertidur di perahunya. Terima kasih Kang Asep. Aku tunggu kabar darimu. Siang harinya, Kang Asep dan beberapa warga pun berangkat berlayar. Kang Asep, kamu yakin bisa menemukan Aki? Aku juga tak yakin, Lip. Mari berdoa saja untuk diberikan yang terbaik. Kasihan Nini. Semoga perkataanku tadi paling tidak dapat menenangkannya. Nini Ambu menunggu dengan cemas. Akhirnya, dia pun tidak tahan lagi. Daripada aku selalu cemas di rumah, lebih baik aku ke pantai saja untuk menunggu mereka. Ketika melihat kapal Kang Asep, Nini pun bergegas menghampirinya. Asep, apakah kau menemukan suamiku? Maaf Nini, kami belum menemukannya. Angin hari ini begitu kencang. Kami tidak berani berlayar lebih jauh lagi. Besok pagi kami akan mencoba mencarinya lagi. Nini sebaiknya juga pulang dulu. Terima kasih Asep atas bantuanmu. Aku berharap kalian bisa menemukan suamiku. Aku takut terjadi hal buruk padanya. Iya nih, kami semua pasti akan membantu. Lama setelah Kang Asep pergi, Nini Ambukolot belum beranjak dari tempatnya berdiri. Ia termenung memandangi hamparan laut yang luas. Lalu, ia pun duduk bersimpuh seraya menangis. Suamiku, kemana kau? Kenapa tak kunjung kembali? Nini lalu berdoa. Ya Tuhan, bawalah kembali suamiku. Hanya kepadamu aku memohon. Tiba-tiba, di hadapan Nini muncullah batu karang. Dari batu karang itu terdengar sebuah suara. Nini Ambukolot, suamimu telah meninggal. Batu karang inilah jelmaan dari suamimu. Ini suamiku. Suamiku telah meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau meninggalkanku duluan? Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Nini Ambukolot pun berdoa kembali. Ya Tuhan, jika ini memang suamiku, maka ubahlah juga aku menjadi batu karang, agar aku bisa bersama suamiku. Tuhan seakan menjawab doa Nini Ambukolot. Perlahan-lahan, Nini Ambukolot berubah menjadi batu karang. Sejak itulah, pantai tempat Nini Ambukolot berubah menjadi batu karang itu dikenal dengan nama Pantai Karang Nini. Sedangkan batu karang yang merupakan penjelmaan Ki Argapati Ara disebut dengan Balai Kambang. Pesan dari cerita ini, keberuntungan bisa terjadi kepada siapa saja. Kesetiaan cinta pasti abadi. Jalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di Game Lab aja.
Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.